wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak Bapak, baik dari kelas 10, 11, 12 SMA Islam Alum Terpadu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bapak Hairul Rizal ya. Di unit SMA saya menjadi koordinator untuk siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi negeri ataupun yang di swasta. Terus selanjutnya saya koordinator untuk ujian akhir nasional yang nanti namanya akan berubah menjadi AKM ya. Terus selanjutnya saya adalah Kepala Divisi IT untuk unit SMA Islam Alum Terpadu Medan. Baik, kali ini saya akan memberikan dikarenakan Senin depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester, yaitu di tanggal 5 Oktober 2020. Berarti ada sisa waktu hari itu ada 4 hari lagi ya menuju ujian. Nah, dikarenakan ujian kita sifatnya online ya, karena pandemi ini, maka ujian kita online, tidak lagi tatap muka. Maka saya akan membuatkan atau memberitahukan kepada ananda semua siswa-siswi SMA Islam Alum Terpadu Medan bagaimana caranya untuk menjawab soal-soal yang diujikan oleh guru mapel di ujian. Nah, ini saya buatkan tutorial teknis ya, bagaimana cara menjawab ya, bagaimana cara menjawab soal yang akan diujikan nanti. Nah, tutorial teknis ini bisa nanti digunakan untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, ataupun ujian kompetensi dasar atau ulangan-ulangan yang dibuat sama gurunya masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana teknis ujiannya? Di sini ada teknis petunjuk ya. Kita langsung saja. Namun nanti ananda semua akan mendapatkan link model soal seperti ini, semuanya sama ya, semuanya sama. Nanti link soal ini akan ananda dapatkan mungkin di Google Classroom yang akan disiapkan sama panitia, atau bisa dari WA grup sendiri masing-masing lokal ananda ya. Nah, terus untuk mengakses ujian ini, ananda bisa mengaksesnya via mobile atau via handphone, dibuka via tablet atau via laptop ataupun PC. Jadi bebas ya membukanya di mana, asalkan ada kuota datanya ya. Pastikan ananda punya kuota data. Nah, di sini ada petunjuk bagaimana cara pelaksanaan ujian tengah semester nanti yang akan diujikan di hari Senin depan. Nah, petunjuknya ini nomor 1, mulai dengan baca doa. Udah pasti ya, ananda harus baca doa. Baca doanya dulu biar supaya fokus ya. Tadi. Yang kedua, isi data-data terlebih dahulu. Nah, di bawah ini ada data-data yang harus ananda isikan ya, Dan ini wajib ya. Ini wajib. Nanti 10 menit sebelum ujian dimulai, ananda akan dikirimkan link untuk membuka model yang seperti ini. Ananda dikasih waktu selama 10 menit untuk mengisi data-data yang sudah disiapkan ya. Mengisi data-data yang sudah disiapkan di seluruh mata pelajaran yang diujikan setiap harinya gitu ya. Jadi ngisinya hari ini Senin mata pelajaran Bahasa Indonesia, mungkin hari Selasa mata pelajaran Pendidikan Agama, tetap juga ngisi data ya. Oke, yang ketiga, baca soal dengan teliti sebelum memilih jawaban yang benar. Udah pasti ya, jangan asal-asalan milihnya, sayang nilainya ya kan. Tadi. Nah, yang keempat, soal hanya bisa diakses untuk 1 kali saja. Nah, ingat ya ananda,
Ananda tidak bisa mengakses soal yang modelnya seperti ini berulang kali, tidak bisa. Hanya dikasih 1 kali akses saja. Ya, hanya dikasih 1 kali akses saja. Nah, selanjutnya soal berbatas dengan waktu. Nah, waktu ujian itu sudah dipastikan selama 60 menit. Ya, cuman 1 jam ya, 60 menit seluruh mapel. Jadi Ananda harus bisa memanfaatkannya. Nah, berkenaan dengan nomor 5, maka nomor 6 dikasih tahu. Jika waktunya sudah habis sebelum Ananda menekan tombol submit atau kirim, maka Ananda dinyatakan gugur. Nah, 60 menit ya. Jadi, misalnya nih, waktu ujian dari jam 9 sampai jam 10. Nah, Ananda ngirim jawabannya itu jam 10 lewat 1 menit. Maka Ananda tidak akan bisa lagi ngirim, dan yang ada di tampilan Ananda akan tertutup secara otomatis. Jadi nanti kita buatkan waktu mundur ya, 60 menit di ujung atas ini kita akan buatkan waktu mundur. Jadi semuanya ini kita buat supaya lebih transparan ya. Lebih transparan, Ananda berperilaku jujur menjawabnya ya kan tadi. Nah, jadi kita buat seperti itu. Nah, oke, baik, sekarang kita isi data dulu ya. Jadi kalau ada tanda-tanda bintang merah-merah seperti ini, maka ini wajib isi. Ya, wajib isi. Baik, ini masukkan email address email Ananda ya, alamat email. Ananda pasti punya alamat email, tidak mungkin tidak punya ya. Kita masukkan, saya contohkan. Ini pakai email saya, kita contohkan. Terus oke, pastikan emailnya aktif ya. Jadi yang kedua, masukkan nama Ananda secara lengkap. Jadi mohon masukkan namanya secara lengkap. Jangan nama asal-asalan, jangan nama alias atau nama panggilan, jangan ya. Secara lengkap sesuai dengan nama kamu yang tertulis di kartu keluarga kamu ya. Tadi masukkan, misal nama saya ini saya masukkan secara lengkap. Oke ya. Nah, nulisnya ini bebas ya. Terus selanjutnya token ini password. Jadi password ini akan diberikan 5 menit sebelum ujian dimulai. Nah, jadi kan sini kan waktunya kan mulai jam 9. Jadi Ananda jam 8 kurang 10 Ananda akan dikasih link untuk mengisi data-data. Jam 8 kurang 5 Ananda akan dikasih link untuk token ya, untuk bisa masuk ke soalnya itu tadi ya. Nah, jam 9 tepat ya tadi jam 9 lewat kurang 10, habis itu jam 9 kurang 5. Jam 9 tepat ya, Ananda akan memulai ujian dalam hitungan mundur 60 menit ya, jam 9 sampai jam 10. Oke. Nah, token sini udah ada petunjuknya. Token ditulis dengan huruf kecil ya, ingat token ditulis dengan huruf kecil. Token ditulis dengan huruf kecil tanpa ada spasi apapun dan tanpa ada simbol apapun. Ya, nanti token akan diberikan, akan dikasih tahu sama Ananda semuanya. Ya, oke, ini tokennya kita masukkan. Nah, nanti token ini berbeda ya, tokennya akan berbeda di setiap lokal dan setiap mapel berbeda. Oke, selanjutnya nomor ujian. Nah, nomor ujian masukkan sesuai dengan kartu ujian digital atau online yang telah dibagikan sama wali kelasnya. Misal nomor ujiannya 001. Nah, setelah ini next ya, berarti kita udah selesai ngirim memasukkan data ya. Next atau berikutnya. Oke, nah selanjutnya muncullah soalnya. Ya, muncullah soalnya. Nah, soal kita itu terdiri dari 2 model. Pertama pilihan ganda, yang kedua model tes uraian objektif atau TUO. Nah, bagaimana soal pilihan berganda? Soal pilihan berganda Ananda sudah paham semua, hanya ada 1 jawaban yang benar.
Nah, rata-rata nanti soal pilihan berganda itu nanti modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Kebetulan ini contoh untuk soal misalnya nih yang matematika punya ya. Jadi model seperti ini. Nah, mana A, B, C, D-nya? Ya kan A, B, C, D-nya inilah A, B, C, D, E. Nah, Ananda tinggal memilih mana jawaban yang benar. Ya, jadi ada A, B, C, D, E. Ya, jadi sini tidak ada lagi simbol A, simbol B, simbol C, simbol D, simbol E, tidak ada, langsung aja. Nah, bulatan-bulatan ini yang atasnya itu A, B, C, D, E diurut ya. Nah, ini untuk soal semua soal hampir rata-rata seperti ini. Khusus terus selanjutnya nanti ada soal yang modelnya seperti ini. Nah, ini matematika. Kalau soal matematika, soal fisika, soal kimia, soal ya yang itu aja, fisika, kimia, matematika, itu nanti soalnya modelnya seperti ini. Jadi soal sama opsinya dikasih tahu ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini untuk mapel matematika ataupun mapel fisika kimia ini dipermudah cara pembuatannya ya. Jadi dikasih tahu di sini ya, dikasih tahu model soalnya seperti ini. Sini sudah ada opsi jawabannya A, B, C, D, E. Tapi bukan yang ini diklik. Yang diklik itu yang di bawah ini A, B, C, D, E. Nah, ini dia. Kamu tinggal memilih aja. Ini soalnya. Nah, kan jawaban A-nya yang seperti ini, jawaban B seperti ini, C seperti ini, D sama E juga seperti ini. Kamu tinggal memilih mana yang benar, A, B, C, D, E. Nah, ini soal untuk matematika ya, khususnya matematika, baik matematika wajib ataupun matematika peminatan, atau juga soal fisika, atau bisa juga soal kimia. Ya, modelnya seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi kalau di luar dari matematika, fisika, kimia, maka soal modelnya itu seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Oke. Nah, itu yang kalau dia soalnya matematika. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya yang bahasa Arab? Nah, bahasa Arab tuh modelnya kayak gini. Nah, jadi hampir sama seperti yang kayak matematika punya, namun bahasa Arab dibuat seperti semuanya berbahasa Arab. Itu tadi. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti kayak matematika tadi. A, B, C, D, E. Nah, A yang mana? Ini A. Ba. Jim itu berarti C. Dal berarti D. Ya kan? Ini E itu berarti apa nih ya? Hamzah atau apa ya? Itu tadi ya. Nampak nggak jelas ya. Nah, kira-kira kayak gini untuk bahasa Arab. Nah, terkhusus bahasa Arab itu soalnya dalam model pilihan berganda seluruhnya ya. Nah, untuk soal non eksakta ya, non eksakta itu jumlah soalnya 25 soal. Sedangkan soal eksakta matematika, fisika, kimia, biologi ya, itu jumlah soalnya 20 soal ya, 20 soal. Nah, itu ya seperti ini. Jadi khusus mata pelajaran bahasa Arab soalnya semuanya dalam model pilihan ganda, tidak ada dalam model tes uraian objektif. Jadi semuanya pilihan ganda. Dan bentuk soalnya semuanya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, saya rasa untuk di bagian pilihan ganda nggak ada masalah ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke model soal yang kedua, yaitu tes uraian objektif. Nanti Ananda akan diarahkan ke next berikutnya ya, tombol ini. Oke, back ini nanti ya untuk ngisi data ulang ya kan, untuk isi data ulang, jangan diklik ya, langsung aja next atau berikutnya. Kita next. Nah, untuk soal berikutnya ya, modelnya itu adalah tes uraian objektif. Maka nanti setiap soal itu nanti ada petunjuk ya, ada petunjuknya. Maka Ananda harus baca itu petunjuknya jelas-jelas ya sebelum menjawabnya. Ya, di tes uraian objektif, maka nanti model soalnya seperti ini.
Misalnya nih, struktur teks eksposisi yang menjelaskan secara runtun fakta dan data dari objek yang dibahas disebut. Nah, sini petunjuknya ada. Jawaban harus lengkap dan dibuat dengan huruf kecil semua. Nah, itu dia ya. Jawaban harus lengkap dan dibuat dengan huruf kecil semua. Nah, untuk yang namanya tes uraian objektif itu nanti kalimatnya nggak akan panjang-panjang, ya, nggak akan panjang-panjang dan nggak akan ada yang pakai spasi, ya. Misalnya nih nomor 1 nih jawabannya, misal ya, jawabannya itu puisi dan pantun. Itu tadi nggak akan mungkin ada jawaban yang seperti ini ya, tidak ada jawaban seperti ini. Dia hanya satu kalimat saja, ya, satu kalimat saja. Misal jawaban yang benar itu adalah misalnya puisi. Nah, jadi Ananda hanya menuliskan puisi gini saja, tidak ada simbol apapun, ya, karena diminta di sini pakai huruf kecil semua. Jadi Ananda tidak boleh ini dijawab, misalnya P-nya itu huruf besar, tidak boleh, ya, atau semuanya jadi huruf besar puisi, itu tidak boleh, ya, karena diminta di sini dijawab dengan huruf kecil semua. Nah, ini akan berlaku untuk semua mapel kecuali mapel eksakta. Saya ulangin, kecuali mapel eksakta. Dan mapel bahasa Arab tidak ada model ujian yang seperti ini. Saya ulangin seperti itu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya bagaimana kalau misalnya soal matematika cara jawabnya? Nah, karena soal matematika itu jawabannya sudah pasti ya, dan memang pasti, dan itu jawabannya pasti angka. Jadi kamu jangan menuliskan huruf ya. Contohnya nih, nilai dari min 2 ditambah 0 kurang 5 adalah, ini pasti jawabannya angka. Misal jawabannya adalah 3 gitu, misalnya 3 gini. Kamu kalau nulis 3 kayak gini benar lah dia, tapi jangan tulis pakai huruf 3. Nah, ini salah ya, karena matematika itu pasti jawabannya angka ya. Matematika, fisika, kimia yang ada rumus-rumusnya itu pasti jawabannya angka, bukan teks. Oke. Nah, setelah ini kamu isi semuanya sejumlah soal, 25 soal untuk non eksakta, 20 soal untuk eksakta dalam waktu 60 menit, udah selesai. Selama waktunya masih ada, Ananda masih boleh mengganti jawaban ya, masih boleh mengganti jawaban. Nah, namun kalau dinyatakan itu sudah, Ananda sudah nyatakan itu sudah selesai dan sudah terjawab benar dan tidak ada jawaban yang pertanyaan yang jawabannya yang tidak diisi, maka langsung submit. Ingat, hanya 60 menit ya. Dihitung, ada waktu mundurnya di sini nanti ya. Kalau sudah submit aja. Nah, submit, kita submit. Nah, kira-kira nanti yang Ananda terima seperti ini. Jawaban Ananda sudah terkirim, sudah selesai. Berarti pada hari itu Ananda sudah berhasil atau sudah ikut dalam ujian tengah semester yang dilaksanakan. Baik ya, itu saja mungkin tutorialnya untuk bagaimana teknis dalam menjawab soal yang akan diujikan pada ujian tengah semester ataupun nanti pada ujian akhir semester ataupun ujian kenaikan kelas ataupun ujian kompetensi dasar atau ulangan yang diselenggarakan dari guru mapel masing-masing. Baik, itu saja tutorialnya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ujian yang akan kita selenggarakan.